Anda pernah membaca perjalanan Paulus dalam pewartaan, di akhir karya Paulus, Paulus berjalan juga ke Asia Kecil, yang sekarang menjadi wilayah Turki. Maka Paulus pernah ke Kapadokia, Efesus, Laodikia, dan oleh surat Rasul Yohanes di kitab Wahyu dikatakan 7 gereja kecil. Itu semua di wilayah Turki. Saya pernah mengunjungi gereja itu, dan apa yang terjadi? Semuanya tinggal batu-batu. Habis. Bahkan gereja besar di Istanbul yang bernama Hagia Sophia, dulunya gereja, sudah ditutup semuanya dan menjadi masjid besar. Semua dicat gambar-gambar itu. Dan sekarang menjadi museum, juga masjid. Maka di kelotok ada beberapa masih bisa kelihatan bagaimana gambar-gambar para kudus. Kalau Anda mencari komunitas Katolik, entah itu Katolik Ortodok ataupun Katolik Gereja Katolik Roma, hampir sedikit sekali. Paling di sekitar rumah Maria, karena konon dikatakan bahwa Maria pernah dibawa oleh Yohanes ke sana. Di situ sedikit sekali komunitas Katolik. Hampir semuanya sekarang itu menjadi kekuasaan Muslim. Mungkin Anda pernah mendengar Ottoman. Nah itu dia, Sultan Saladin waktu perang salib, dihabisi semua. Kalau kita datang ke negara Kristen di Barat, Eropa, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, kita bisa melihat gerejanya dahsyat, besar. Banyak ukiran-ukirannya megah. Kita masuk itu, wow, kagum. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Umatnya pun habis. Tinggal orang tua, karena sebentar lagi dipanggil Tuhan. Maka biasa toh, kalau mau dipanggil Tuhan mulai bertobat. Jadi hati-hati, kalau bapak-bapak mulai rajin ke gereja, alah sebentar saatnya. Bukan berarti kalau jarang ke gereja nggak dipanggil Tuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa gereja kok mulai ditinggalkan? Tentunya oleh anak muda. Jangan lupa bahwa di Eropa orang-orang tergila dengan namanya kebebasan. Bebas. Terserah saya tidak mau diatur. Padahal kalau masuk gereja terlalu banyak aturan. Lihat toh, kawin aja hanya boleh 1 kali. Dan itu yang buat aturannya pastor yang notabene tidak kawin. Sakit. Kurang ajar. Jadi perhatikan, orang-orang muda akhirnya anti gereja, anti aturan. Mereka berpikir, saya bisa berdoa sendiri kok, tidak perlu gereja. Saya bisa berhadapan dengan Tuhan tanpa ada perlu lembaga yang justru malah memberi teladan kadang-kadang jelek. Kadang-kadang tidak memberi teladan yang baik. Maka banyak anak muda yang sakit hati malah melawan gereja. Dan banyak anak muda berpikir apa? Bahwa kalau berdoa, kalau beriman, kalau masuk gereja Katolik, apakah hidup menjadi mudah? Apakah kita dijamin diberkati? Nah itu. Jadi sekarang itu orang ke gereja cari fungsinya. Maka ada beberapa ibu-ibu yang ngomong kepada ibu-ibu yang sudah rajin ke gereja. Lalu beberapa ibu-ibu berkata, Bu, jangan ngoyo, berdoa, ngapain? Oh, mati pun belum tentu masuk surga toh. Itu lihat, sudah baik malah disalahkan lagi. Saya ingat sekali saya pernah diundang. Jadi anak-anak muda, jangan pernah takut jadi pastor. Jadi pastor itu untung banget. Banyak saya itu ke rumah makan ditraktir coy, nggak pernah bayar. Kecuali kalau ingin Pastor Balok dan Pastor Luka, saya yang bayar. Saya kemarin saja dimakan di restoran Padang di kilometer 100 karena saya mau ke Jawa Tengah, makan sendirian.
Pas makan, ada ibu-ibu. Romo Eko ya? Iya. Boleh foto? Boleh. Setelah makan, saya mau bayar. Ibu-ibu berkata, Romo sudah saya bayar. Langsung saya, kenapa saya cuma makan kikil doang satu, kata saya. Kalau tahu bahwa ini mau diinstruktir, tak habisin semua gitu ya. Suatu saat saya diundang ke restoran yang mahal sekali, Tony Romas. Satu stiknya itu 500.000. Nggak mungkin Guru Tarakanita, nggak mungkin. Kalau paling lewat doang ya Pak Kris ya. Nah, kalau masuk semangat itu 3 bulan nggak makan-makan. Saya ditraktir oleh sebuah keluarga. Lalu memang enak. Lalu mereka langsung makan. Hendak, saya berdoa dulu. Anaknya yang sebelah ngeliatin pada saya. Lalu setelah saya selesai berdoa, dia tanya, Romo, memang kalau berdoa itu makanan berubah? Ya enggak, kata saya itu. Kalau saya pas makan tenderloin, ya tetap tenderloin. Lalu kenapa Romo harus berdoa? Kata saya bersyukur pada Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan, saya bisa makan enak tenderloin. Lalu anak itu dengan tenangnya berkata, saya bisa setiap saat makan di sini. Asu, kata saya. Ini kalau anak saya sudah setan gelapnya. Hati-hati, bikinnya susah. Om tinggal ngeden wae tadi kok. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kalau orang sudah berkelimpahan materi, tidak butuh Tuhan lain. Tidak butuh Tuhan lain. Tuhan itu dibutuhkan di mana? Di legok ini. Keluar banjir, Tuhan tolong. Baru jalan dicor belum dipakai, runtuh, Tuhan tolong. Begitu besarkan dosa kami gitu ya. Justru ingat pada saat orang sejahtera apapun punya, tidak perlu berdoa sudah bisa menikmati kok. Lah kita setiap hari harus meratap pada Tuhan. Setiap hari harus nyebut pada Tuhan. Apalagi sudah mendekati tanggal 30, coy. Itu adalah kepahitan para guru, saudara-saudara. Ngutang sih. Jadi Bapak Ibu lihat di sini. Apakah Allah itu dibutuhkan atau tidak? Beberapa hari yang lalu saya itu ke resepsi perkawinan. Karena diundang, Bapak Uskup minta saya mendampingi. Saya pergi. Pas di resepsi, maaf ya, Grand Hyatt. Bukan sombong, jadilah Romo. Neng modal dengkul, neng gigi pena. Pas kita makan-makan, ada seorang anak SMP, laki-laki. Dia wajahnya kesel, jengkel, bolak-balik. Terus saya deketin, nak, kenapa? Dia tahu saya Romo. Romo, mama papa ini lama. Duh, kenapa kamu? Besok saya ulangan, banyak PR, belum siap. Loh, kenapa kamu ikut? Dipaksa Romo. Mama pergi, papa pergi. Papa pergi, Cici juga pergi, aku sendirian gak berani di rumah. Jadi aku terpaksa juga ikut. Ini mama, papa gak pulang-pulang. Aku belum beres, belum siap nih. Oh, oke. Yuk kita berdoa semoga mama kamu bertobat. Lalu tak lama kemudian saya pulang. Anak itu dengan orang tuanya pun pulang. Lalu saya ngomong kepada anak, pulang. Ya Romo. Lalu mamanya itu ngeliat saya. Lalu langsung ngomong, kakak. Minta doa ke Romo, kan kamu besok mau ulangan. Lalu anak itu berkata apa? Ma, mau didoakan sama paus juga kalau nggak belajar, ya tetap nggak bisa. Menarik anak ini ngomong. Anak ini salah tuh.
Benar. Anak ini benar. Mamanya? Dikit lah. Kenapa mama ini lupa konsep doa? Doa itu bukan untuk mempermudah hidup kita. Tolong. Jangan berpikir setelah doa hidup menjadi mudah. No. Jangan berpikir setelah doa pelayanan di gereja hidup menjadi mudah. Ora. Justru hidup itu membuat kita bertahan. Dan ingat dalam bacaan Injil, siapa yang bertahan, itulah yang selamat. Kita membuat bertahan. Maka para ketua lingkungan bertahanlah. Saya ulangi, umat Legok ini antik-antik. Iya. Antik-antik. Anda baru ngantar undangan, baru sampai gitu. Nggak bisa. Ya Allah. Coba nganterinnya makanan. Hai, nanti saya ambil, Bu. Tenanglah, bertahanlah. Sekali lagi, di saat Anda bertahan, Anda akan dimuliakan. Anda akan mendapatkan kedamaian. Jadi saya mau mengatakan apa? Jangan pernah lupa, keselamatan memang ada taruhan. Ada yang harus kita bayar untuk mencapai keselamatan. Bayarannya adalah apa? Pengorbanan. Dan pengorbanan itu tidak cukup sekali. Kita harus bertahan di dalam pengorbanan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa menjadi seorang Katolik, Allah tidak hanya menuntut kita untuk berkorban. Allah telah lakukan sendiri lewat putranya Yesus. Jadi para ketua lingkungan, kalau Anda mulai berat menjadi ketua lingkungan, lihatlah salib. Kalau salib di rumah Anda kurang besar, datanglah ke gereja. Saya kasih salib itu dikalungin. Maka saya kepada para pelayan selalu berkata, selamat memanggul salib. Kami sering dikenal sebagai crosier. Crosier itu adalah apa? Pemanggul salib. Dan itulah kehendak Allah. Allah tidak meminta kita untuk menitipkan salib kita, menaruh salib kita pada orang lain. Tidak. Dan apalagi Allah tidak mau kita menjadi salib bagi orang lain. Allah mau kita menjadi pemanggul-pemanggul salib. Semoga para umat di lingkungan tidak menjadi salib bagi para ketua lingkungan. Maka ketua lingkungan, kalau ada umat yang berat, doakan. WA saya, Romo tolong doakan. Mari kita doakan. Jangan doakan supaya cepat dipanggil Tuhan, jangan. Kita doakan, semoga mereka luluh hati mereka.